Hai, selamat datang di Akalogi. Channel akan membahas nih persiapan masuk dan hal-hal seputar kampus. Bersama saya David, gak kerasa minggu pertama bulan Juni telah berakhir, yang berarti UTBK 2022 juga sudah berakhir. Gimana Sobat AK? Ujiannya, berhasil atau enggak nih kira-kira? Apapun hasilnya, semoga bisa mendapatkan yang terbaik sesuai dengan usaha teman-teman. Nah, bulan Juli depan sudah ada SIMAK UI 2022, yang berarti Sobat AK harus mempersiapkan dengan sebaik mungkin ya. Nah, pas banget nih. Di video kali ini kita akan membahas mengenai soal bocoran SIMAK UI 2022 yang diambil dari soal-soal SIMAK UI tahun sebelumnya. Yang kemungkinan besar akan keluar juga nih di SIMAK UI 2022. Nah, kira-kira apa aja sih materinya dan bagaimana cara kita menyelesaikannya? Yuk kita simak bareng-bareng di video kali ini. Jangan lupa sebelum nonton subscribe channel YouTube kita serta nyalakan notifikasinya supaya teman-teman semua tidak ketinggalan video terbaru yang akan kita upload setiap minggunya. Selamat menyaksikan ya. Oke, soal yang pertama di pembahasan kita selanjutnya di Matematika IPA SIMAK UI diberikan soal seperti berikut, berapakah hasil dari integral dari 0 sampai 2 fx dx. Nah, di sini kita lihat ini ada persamaan integral ya bentuknya. Terus juga diketahui yang di sebelah kanan ini. Nah, langkah yang teman-teman bisa perlakukan itu nyamain yang di dalam f-nya ini ya. Kalau di yang sebelah kiri kan ini udah x sama x nih. Nah, tapi di sini belum. Jadi kita mau untuk ubah nilainya. Nah, ini bisa menggunakan substitusi. Berarti kita misalin aja x plus 1-nya itu adalah u. Nah, terus cari turunan ya kan. du per dx berarti sama dengan 1, yang berarti du sama dengan dx. Terus jangan lupa di materi-materi yang sebelumnya, kita ganti batas integrasinya. Ketika batas bawah untuk x-nya itu 0, berarti ketika kita masukkan ke sini, nanti jadi u sama dengan 0 tambah 1 alias 1. Lalu kalau kita masukkan batas atasnya, yaitu si 1, nanti batas atasnya jadi 1 tambah 1 nih, jadinya 2. Sehingga yang tadi di sini, itu akan berubah jadi integral dari 1 sampai 2, fu, dx-nya diganti dengan du. Nilainya akan sama tetap ya. Jadinya kalau kita nanti perin itu, 5-nya di depan sini sama dengan 6, berarti tetap sama nilainya. Nah, ini kita bisa ganti aja dengan fx dx. Nah, ini dapatnya adalah 6 per 5. Yang berarti kita bisa substitusi ke persamaan yang di sebelah kiri, nanti akan dapat 2 kali integral dari 0 sampai 1 fx dx, ditambah 5 kali. Nah, barusan kita udah dapat nih, integral dari 1 sampai 2-nya itu adalah 6 per 5. Nah, sama dengan 4. Coret, dapatnya 6, kita pindah ruasin, berarti 2 kali integral dari 0 sampai 1 fx dx sama dengan minus 2. Yang berarti integral dari 0 sampai 1-nya itu dapat nilainya adalah minus 1. Nah, pertanyaannya itu adalah integral dari 0 sampai 2 fx dx. Nah, dengan menggunakan sifat integral, kita bisa memecah batas integrasinya itu menjadi integral dari 0 sampai 1 fx dx ditambah integral dari 1 sampai 2 fx dx. Nah, jadi yang tadi 0 sampai 1-nya adalah min 1, dari 1 sampai 2-nya adalah 6 per 5. Kalau kita jumlahkan, nanti dapat hasilnya adalah 1 per 5. Kalau ada yang tanya, Kak, kenapa nih bisa dipecah? Nah, teman-teman perlu ingat, kalau notasi integral dari A sampai B fx dx, itu menyatakan luas daerah di bawah kurva Y sama dengan fx dan dibatasi oleh sumbu X dari X sama dengan A sampai X sama dengan B. Berarti ini artinya luas. Nah, kalau ibaratnya kita mau ngitung nih luas dari 0 sampai 2. Berarti boleh dong kita cicil dulu dari 0 sampai 1, terus kita jumlahin nih dari 1 sampai 2. Makanya sifatnya ini bisa berlaku. Oke, jadi udah ketemu nih jawabannya 1/5, maka optionnya yang A. Berikutnya nomor 2, ini diambil dari Mat IPA SIMAK UI 2019. Jika punya bentuk integral seperti ini dan FA sama dengan 2 tambah FB, maka nilai dari FB-nya adalah berapa? Nah, kalau teman-teman lihat di sebelah kiri, itu ada perkalian antara F aksen dengan F. Nah, ini udah merupakan bentuk dasar dari integral substitusi sebenarnya. Jadi kalau kita substitusi, U-nya sama dengan Fx, kita dapat nih, turunannya itu adalah F aksen X kan? Nah, berarti si F aksen dikali dx-nya, atau kalau teman-teman mau tulis dx-nya dulu juga boleh, dx-nya itu sama dengan du per F aksen X.
Nah, untuk batas integrasinya juga sama, tinggal kita substitusi aja. Ikutin dengan cara yang sebelumnya. Nah, untuk batas bawahnya, ketika X-nya sama dengan A, maka batas bawah U-nya adalah U sama dengan FA. Sedangkan untuk yang atasnya berarti sama dengan FB. Caranya seperti itu, Sobat Kakak. Nah, ketika kita ubah integralnya, berarti ini akan menjadi integral, batas bawahnya adalah FA. Batas atasnya adalah FB. Nah, yang F aksennya itu biarin aja dulu. Si FU-nya, Fx-nya kita ganti dengan U. Nah, dx-nya kita ganti dengan du per F aksen X. Akibatnya, setelah kita ganti seperti ini, F aksennya bisa kita coret. Hasilnya tetap sama dengan 10. Lalu kalau kita integralkan, U terhadap du, U terhadap U maksudnya, berarti hasilnya adalah setengah U kuadrat nih, dari FA sampai dengan FB sama dengan 10. Kalau mau, duanya boleh kaliin ke sebelah kanan, nanti dapatnya kan 20. Kemudian kita masukin batas atas, kemudian dikurangi dengan batas bawahnya. Oke, berarti dapatlah ini FB kuadrat dikurangin FA kuadrat. Seperti itu, Sobat AK. Nah, kita tahu kalau bentuk kuadrat seperti ini, bentuk selisih kuadrat, itu bisa difaktorkan menjadi FB ditambah FA dikalikan dengan FB dikurang FA sama dengan 20. Nah, gunanya persamaan yang ini itu di sini, Sobat AK. Kita lihat di sini ada FB dikurang FA. Nah, dari persamaan ini, FB dikurang FA-nya itu sama dengan minus 2. Ya. Jadi ketika kita substitusi, ini minus 2, otomatis yang FB ditambah FA-nya supaya hasilnya adalah 20, harus jadi minus 10. Jadi kita punya FB ditambah FA-nya itu sama dengan minus 10 nih. Nah, karena pertanyaannya adalah FB, maka kita tinggal eliminasi aja si FA-nya. Kita tambahin, nanti ini coret-coret, berarti min 12 sama dengan 2 kali FB, yang berarti FB-nya sama dengan minus 6. Jawabannya adalah yang C. Soal selanjutnya, nomor 3, kali ini diambil dari Mata Simak UI tahun 2020. Diketahui suku banyak fx dibagi x plus 20 bersisa 2020 juga. Jika fx dibagi x min 2020, maka sisa pembagiannya adalah berapa? Oke, kita udah pernah belajar materi ini di polinomial kelas 11. Nah, ketika dibagi sama x plus 2020 itu dan bersisa 2020, artinya kita cari nih akar dari faktor si x plus 2020. Berarti x-nya kan sama dengan minus 2020. Nah, kita masukin deh ke f-nya. F minus 2020 itu sama dengan 2020. Kalau kita substitusi, berarti dapatnya, karena ini minus, coba perhatikan pangkatnya juga. Ketika pangkatnya ganjil, si minusnya ini tetap minus. Berarti jadinya min 2020 pangkat 2021A ditambah karena ini pangkat 2019 hasilnya tetap min. Ketika di depannya ada min, dikalikan jadi positif. Jadi 2020 pangkat 2019B, nah ditambah, nah dikurang jadinya ya, karena minus. 2 dikali 2020 artinya kan 4040 nih. Nah ditambah 2019 hasilnya adalah 2020. Oke. Nah kalau kita sederhanain sedikit nih, dapatnya itu adalah seperti ini, Sobat AK. 19B, kita pindah ke sebelah kanan. 2019 sama ini kan jadinya 1 nih nanti ya. Nah ketika pindah jadi 4041. Nah, pertanyaan di soal kita ini adalah dia nyari nih sisanya. Nah, sisanya berarti adalah F 2020. Ya udah kita masukin aja. Intinya bentuknya mirip sama yang tadi, perbedaannya itu cuma di minusnya aja sebenarnya. Nanti jadi 2020 pangkat 2021A dikurangin 2020 pangkat 2019B ditambah 4040 ditambah 2019. Nah, dari persamaan yang di atas tadi, kita lihat deh. Ini kan cuma berbeda tanda doang nih sama yang di atas. Ya, berarti kita dapat nilai yang ini artinya adalah minus dari 4041. Seperti itu. Jadi, harusnya bisa langsung ketemu nih.
ya kan? Nah, ini minus 4041 ditambah 4040 kan hasilnya minus 1. Minus 1 ditambah 2019 hasilnya adalah 2018. Jadi kita dapat jawabannya adalah yang C. Oke, soal selanjutnya nomor 4, soal SIMAK UI 2019. Kita lihat ya, kita akan pakai konsep teorema sisanya nih Sobat AK. Jika fx dibagi oleh x min 2 menghasilkan 10, itu berarti f2-nya itu sama dengan S2 yang nilainya sama dengan 10. Jadi pernyataan ini udah satu paket Sobat AK. Tolong diingat ya. Nilai suatu polinomial itu akan sama dengan sisanya. Ya. Oke. Sisa pembagian suku banyak oleh fx oleh x kuadrat min 3x tambah 2 itu adalah berapa? Nah, satu hal yang Sobat AK perlu tahu, ketika suatu polinomial, mau berapapun derajatnya, dibagi oleh polinomial derajat 2, artinya sisanya pasti derajat 1 atau kurang. Gitu. Yang memiliki bentuk umumnya itu adalah AX ditambah B. Ya, itu tolong diingat. Berarti kalau dia nanya, Kak, kalau misalnya dibagi sama pangkat 3, sisanya pangkat 2 dong. Iya, betul. Jadi caranya seperti itu. Nah, dari sini, si X kuadrat min 3X plus 2 kan kita bisa faktorin tuh. Jadi X min 2 dikali X min 1. Nah, berarti langkah yang teman-teman perlu lakukan adalah masukin X sama dengan 2, sama masukin X sama dengan 1 ke persamaan ini. Nanti disama dengankan dengan yang di atas. Nah, yang pertama, untuk S2 dulu kali ya. Oh, yang ngomong-ngomong, tujuan dari ini adalah mencari A sama B-nya ya. Jadi A-nya berapa, B-nya berapa, itu adalah sisanya nanti dapat. Nah, kita masukin dulu nih, mulai dari X-nya 2 sama X-nya 1. Kalau dari S2, kita kan dapat ya, 2A ditambah B. Nah, dari yang di atas, kita dapat nilainya itu adalah 10. Jadi langsung pakai aja. Sedangkan, untuk yang kalau masukin X-nya sama dengan 1, berarti S1 kita ini adalah A plus B. Karena nilainya belum ada, berarti nilainya akan sama aja dengan F1. Kayak gitu. Makanya kalau Sobat akan lihat di option A sampai E-nya itu sama-sama ada F1. F1 ini kita nggak tahu loh nilainya berapa. Cuma nggak masalah. Yang kita cari tahu di sini adalah nilai A sama B-nya. Nah, dari dua persamaan ini, yang biru sama hitam, kita langsung bisa kurangin atau eliminasi untuk mendapatkan A sama B-nya. Kalau kita kurang, B-nya itu habis, berarti A-nya sama dengan 10 dikurangi F1. Tinggal substitusi ke salah satu persamaannya, misalnya ke persamaan 2, 10 min F1 ditambah B sama dengan F1. Maka kita dapat B-nya itu adalah 2F1 dikurangi 10. Nah, udah kan dapat nih A sama B-nya. Tinggal Sobat akan masukin aja ke bentuk X yang tadi. A-nya kita masukin, yaitu 10 min F1 X ditambah B-nya itu adalah 2F1 min 10. Kalau kita lihat di option kan ini belum ada nih jawaban seperti ini. Maka kita kelompokin aja berdasarkan yang ada F1 dan yang nggak ada F1. Kalau kita kaliin sedikit nih, 10X min F1X ditambah 2F1 dikurang 10. F1-nya kita ambil. Nanti yang di luarnya itu adalah yang positifnya 2, yang minusnya adalah X ditambah. Ini sisanya sama-sama punya 10, jadi kita keluarin sisanya adalah X min 1. Maka dari sini kita dapat jawabannya adalah yang D. Oke, soal selanjutnya masih di materi polinomial. Kali ini kita ambil dari soal 2018. Nah, konsepnya juga sama, berarti ketika suatu polinomial ini dibagi sama pangkat 2, teman-teman bisa lihat sisanya pasti berderajat 1. Udah sama jadinya. Tinggal kita cari aja faktor dari pembaginya. Yang pertama ini kan dibagi sama X kuadrat tambah X min 2. Berarti kalau difaktorin jadi seperti ini. Sedangkan yang kedua dibagi sama X kuadrat min 4X ditambah 3. Yang berarti faktornya adalah X min 3 dikalikan sama X min 1. Nah, berarti mirip-mirip sama yang tadi. Kebetulan di sini ada akar yang bersekutu nih. Yaitu ada faktor yang bersekutu maksudnya yaitu X min 1. Yang berarti akarnya adalah X sama dengan 1. Nah, kita masukkan ke dalam persamaan sisa yang pertama dengan sisa yang kedua. Kalau dari yang pertama, kita dapat F1-nya itu akan sama dengan A ditambah B.
Sedangkan dari yang kedua, F1-nya itu adalah, kita masukin ke sini, ganti X-nya dengan 1, 2B ditambah A dikurang 1. Kita sama dengan kan. A-nya bisa kecoret, yang berarti kita bisa dapat B-nya itu sama dengan 1. Nah, kemudian di sini dikasih tahu F-2 itu sama dengan 7 loh nilainya. F-2 kita bisa dapat dari persamaan yang pertama ini. F-2 berarti kan sama dengan min 2A ditambah B. Kita masukin ke sisanya, teman-teman. Sama dengan 7 katanya. Nah, dengan kita substitusi B-nya sama dengan 1, kita lihat. Maka dapatlah nanti 2A sama dengan min 6, yang berarti A-nya sama dengan min 3. Nah, A-nya min 3, B-nya 1, berarti kita tinggal hitung aja A kuadrat plus B kuadratnya. A kuadrat plus B kuadratnya itu, berarti kalau dari sini sama dengan 9 tambah 1 alias 10. Jawabannya adalah yang B. Oke, soal selanjutnya nomor 6, kali ini materinya tentang aplikasi turunan, yaitu untuk mencari naik turun interval sama nilai minimum dan maksimumnya. Nah, yang pertama kita bisa coba cari dulu hubungannya. Kalau naik sama turunnya suatu fungsi itu bergantung sama turunan pertamanya, Sobat AK. Ketika naik berarti turunan pertamanya itu positif, sedangkan kalau ketika dia turun, turunan pertamanya bernilai negatif. Nah, ada satu titik yang di sini, yang di puncak, itu adalah titik ekstrimnya, yang bisa didapat dari stasionernya, yaitu ketika turunan pertamanya 0, atau kalau di soal kita ini bisa didapat dari ujung intervalnya. Jadi sebenarnya untuk mencari yang di nomor 6 ini, cukup pakai turunan pertamanya aja sebenarnya. Yuk kita cari dulu ya. Turunan pertamanya nih. 2X turunannya 2. Dikurangin 3X pangkat 2/3. Berarti kalau kita turunkan, 2/3-nya ngaliin, X-nya jadi pangkat min 1/3. Sama dengan 0. Kita lihat 3-nya bisa kecoret, kemudian 2-nya juga bisa dibagi nih. Jadi ada 1 sama 1 gitu kan. Jadi 1 sama dengan X pangkat min 1/3. Ya ini udah jelas, X-nya udah pasti sama dengan 1. Nah jadi stasionernya itu cuma ada di X sama dengan 1. Oke, jadi kita udah dapat nih stasionernya itu adalah X sama dengan 1. Nah ngomong-ngomong, tadi ada satu yang ketinggalan. Selain mencari dari stasioner sama ujung interval, kita juga bisa mencari dari titik singularnya, Sobat AK. Apa sih titik singular itu? Singular itu adalah yang membuat f aksen X-nya itu tidak terdefinisi. Nah, ini jadi kandidat-kandidat untuk nilai ekstrim istilahnya. Nah, kapan sih dia tidak terdefinisinya? Kalau kita rapihin dikit, tadi turunan pertamanya, itu kan bakal sama dengan 2 min 2 dikali X pangkat min 1/3. Berarti ada pernya gitu kan, seperti ini. Nah, karena dia letaknya di penyebut, dia tidak terdefinisinya ketika penyebutnya sama dengan 0. Yang berarti ini terjadi ketika X-nya sama dengan 0. Maka X sama dengan 0 ini disebut titik singular. Gitu ya. Maka nanti kalau di garis bilangan, ada 3 titik yang harus kita masukkan. Yang pertama ujung interval, dia kan cuma mengecek dari min 1 sampai 3. Terus dari yang stasioner, ini stasioner, gitu, X sama dengan 1 di sini, sama titik singular, ya, yaitu 0. Nah, sekarang kita coba masukin X-nya sama dengan 2 gitu, yang angkanya bilangan bulat lebih enak. F aksen 2 berarti sama dengan 2 dikurang 2 dikali 1/2 pangkat 1/3. Nah, ini kalau dihitung kan sebenarnya 2 dibagi 2 pangkat 1/3 itu adalah 2 pangkat 2/3. Yang jelas nilainya lebih kecil daripada 2 pangkat 1 ini. Yang berarti nilainya positif. Berarti kalau di sini positif, nanti bisa Sobat AK cek, di sini negatif, di sini positif. Artinya dia bakal naik, terus turun, nanti naik lagi. Seperti itu. Nah, berarti dari sketsa kita ini sebenarnya udah kelihatan kalau dia naiknya itu di antara min 1 sampai 0 dan dari 1 sampai 3. Maka pernyataan nomor 3 ini udah benar ya. Yang berarti 1 juga benar. Nah, kalau kita cek, 4 itu juga benar kan? Karena dia turun dari 0 sampai 1.
Jadi kalau 1 benar, 3 benar, 4-nya benar, otomatis 2-nya juga ikutan benar. Gitu ya. Oke? Jadi kita tinggal checklist semua aja, jawabannya adalah yang E. Nah, tapi kalau sekedar pengen tahu nih, untuk 1 sama 3 kebenarannya gimana, teman-teman tinggal substitusi aja angka min 1, 0, 1, sama 3 ini. Cek masing-masing nilainya itu berapa. Tapi kalau ini masukinnya itu ke fungsi, bukan ke turunannya. Nanti bisa lihat siapa yang lebih kecil dan siapa yang lebih besar. Nah, kalau di sini, min 1 kita masukin, nanti dapatnya itu adalah min 2 dikurang 3. Dapatnya min 5 nih, sesuai. Gitu. Nanti bisa dicek apakah harusnya sudah benar. Jadi jawaban untuk soal ini adalah yang E. Oke, soal selanjutnya nomor 7, nomor terakhir di pembahasan SIMAK UI di part yang pertama ini untuk Mat IPA, masih sama tentang aplikasi turunan. Jadi udah jelas di sini yang kita perlu lakukan adalah cari turunan pertama. Oke, jadi kita turunkan aja. 7 dikali 2x min 3 pangkat 6, dikurangin 5 dikali 2x min 3 pangkat 4, ditambah 3 dikali 2x min 3 pangkat 2. Nah, di sini kita bisa coba sederhanakan dengan cara ada yang bisa difaktorin nih di sini, yaitu 2x min 3 pangkat 2. Jadi 2x min 3 pangkat 2-nya kita keluarin. Sisanya itu adalah 7 dikali 2x min 3 pangkat 4, dikurang 5 dikali 2x min 3 pangkat 2, ditambah 3 gitu ya. Nah, kalau dari yang di sini, ini kan udah pasti bernilai lebih dari sama dengan 0, karena bentuknya kuadrat sempurna. Nah, sekarang kita mau cek nih, yang di dalam sini, ada nggak ya pembuat nolnya? Kalau nggak pembuat 0, berarti bentuknya bakal lebih dari sama dengan 0 kayak gini. Nah, untuk ngeceknya, ketimbang kita bongkar nanti sederhanain, lebih baik caranya itu menggunakan pemisalan Sobat AK. Yaitu, kita misalin aja, 2x min 3 pangkat 2-nya itu sama dengan variabel yang lain, katakanlah P. Yang berarti karena di sini pangkat 4, nanti bentuknya itu adalah 7P kuadrat min 5P ditambah 3. Nah, kalau misalnya mau ngecek nih, selalu curiga aja kalau misalnya nggak bisa difaktorin secara langsung, ini bakal menjadi bentuk yang definite positif. Cara ceknya, tinggal cek aja diskriminannya. Ini min 5 kuadrat dikurang 4 kali A kali C. Ternyata dari bentuk ini kan 28 kali 3 ya. 28 kali 3 itu adalah 84. Nah, ini hasilnya kurang dari 0. Yang berarti bentuk ini udah pasti positif. Gitu. Artinya apa? Lebih dari sama dengan 0, kalau dikali lebih dari 0, hasilnya adalah lebih dari sama dengan 0. Gitu. Yang berarti, kalau dia lebih dari sama dengan 0 terus, artinya dia nggak pernah turun. Ya. Jadi, pernyataan nomor 2 ini benar. Kalau nggak pernah turun, berarti selalu naik nggak, Kak? Nggak. Kalau selalu naik, itu berarti turunan pertamanya itu positif. Sedangkan kalau nggak pernah turun, itu berarti f aksen x-nya lebih dari sama dengan 0. Ya, jadi tolong dibedakan kata-kata ini. Jadi satu salah, ini salah ya. Nah, kalau dua benar berarti ini otomatis benar. Ya, jadi minimum relatifnya itu ketika x-nya sama dengan 3/2 ini benar, karena dia adalah pembuat 0 pada turunan pertamanya. Jadi kira-kira nomor 7, 2 dan 4 yang benar, berarti jawabannya yang C. Oke Sobat AK di rumah, terima kasih banyak telah menyaksikan video kita dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat dan jangan lupa saksikan video series SIMAK UI kali ini untuk membantu teman-teman semakin maksimal dalam mengerjakan soal SIMAK UI nanti. Jangan lupa apabila teman-teman suka dengan video ini, silahkan like dan juga jangan lupa komen apabila ada pertanyaan. Sekian untuk video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya.